Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani 96 dengan NIM 105190 dari Lokal Ilmu Pemerintahan MF Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah terkait judul Implementasi Electronic Government dalam mewujudkan Good Governance dan Smart City. Studi kasus pemerintahan Kota Makassar. Baik, perlu kita ketahui bahwasannya government itu merupakan elektronikalisasi layanan pemerintah terhadap masyarakat. Government itu juga merupakan sebuah proses demokratisasi. Dengan adanya government itu juga berarti memotong jalur birokrasi yang ada. Adapun tujuan dari government di sini yang pertama itu meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa pelayanan publik. Yang kedua itu meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang ada di pemerintah. Dan yang terakhir itu adalah menangani keluhan masyarakat yang diharapkan oleh seluruh warga tentunya. Nah, dengan adanya government itu berarti harus ada standarisasi layanan pemerintah, kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena apa? Karena pelayanan publik itu akan menjadi langkah awal dalam perwujudan good governance di Indonesia. Namun pada realitanya penyelenggaraan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu masih dikatakan belum efektif dan belum efisien karena salah satu faktor penyebabnya adalah SDM yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Nah, yang menjadi persoalan utama saat ini adalah kurang tanggapnya pemerintah dalam merespon keinginan masyarakat, dan hal ini juga terjadi di Kota Makassar. Karena di sini di Kota Makassar masih banyak juga ditemukan praktek korupsi dan suap, mulai dari Dinas Kependudukan, Dinas Dukcapil Pemerintah Kota Makassar, kemudian Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar, Kantor Samsat Makassar, dan Rumah Sakit Umum Daya di Kota Makassar, dan masih banyak di tempat-tempat lain. Nah, permasalahan inilah yang memotivasi penulis tentunya untuk mengetahui secara lebih dalam terkait kajian implementasi electronic government dalam mewujudkan good governance dan smart city yang ada di Kota Makassar. Baiklah, saya Citra Luciana dengan NIM 10519465. Saya di sini menjelaskan bagian dari metodologi penelitian yang dipakai. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan mengenai implementasi e-government dalam pelayanan publik pemerintah Kota Makassar. Dengan kata lain, penelitian jenis ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi dari keadaan yang sudah terjadi. Lingkup penelitian ini adalah implementasi electronic government yang diselenggarakan di pemerintah daerah Kota Makassar dalam rangka mewujudkan smart city. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Citra. Yang pertama yaitu manfaat e-government. Penyelenggara pemerintahan memutuskan untuk mengimplementasikan e-government karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintah maka akan memberikan sejumlah manfaat seperti meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan, mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan, menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas. Yang kedua yaitu manajemen dan organisasi. Dalam merancang e-government, dari aspek manajemen dan organisasi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu organisasi atau unit kerja. Unit ini memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan seluruh elemen pemerintahan terkait dalam hal pengelolaan dan pendistribusian data, serta informasi yang menyangkut institusinya. Kemudian harus ada aturan main yang bisa mengakomodasi seluruh unit.
serta kekuatan dalam masyarakat. Perlu dibuat suatu rencana cetakan biru yang menggambarkan tentang peta pengembangan masa depan e-government. Infrastruktur jaringan adalah yang mampu diakses oleh seluruh komponen masyarakat dan seluruh pelosok daerah, serta harga layanan informasi yang terjangkau. Perbaikan dan perluasan infrastruktur telekomunikasi. Peningkatan pemahaman terhadap perkembangan teknologi informasi dan komputer. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reni Ervina. Baiklah, saya akan menjelaskan dari saudara Desi, di mana di sini keuntungan dari e-government adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan. Pelayan publik dapat dilakukan atau dilaksanakan secara 24 jam dalam sehari semalam berkat adanya teknologi informasi yang kita rasakan saat ini, yaitu dengan media online. Itu adalah keuntungan yang pertama. Nah, keuntungan yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi online, banyak proses yang dapat dijalankan dalam format digital. Hal ini akan banyak mengurangi penggunaan kertas dan yang akan membuat simpel dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu data dan proses terintegrasi, dan yang terakhir yaitu semua proses dilakukan secara online dan secara efisien. Nah, di sini juga terdapat good government atau pemerintahan yang baik. Di sini ciri dari government adalah yang pertama dia itu akuntabel, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat itu setara dan inklusif. Nah, yang kelima yaitu efektif dan efisien. Yang keenam mengikuti aturan hukum, selanjutnya itu partisipatif dan berorientasi pada konsensus. Nah, itu adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Smart City. Salah satu bentuk pengaplikasian konsep Smart City dalam tatanan pemerintahan adalah dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi berbasis electronic government. Dengan mengimplementasikan electronic government merupakan salah satu prasyarat dalam memudahkan masyarakat mengakses layanan dan kontrol terhadap pemerintah, apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan terkait dengan pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Dengan pengembangan sistem yang dilakukan pemerintah secara online berbasis internet serta dalam lingkup from government to citizen atau G2C. Tujuannya adalah mempercepat dan menyederhanakan akses layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Penerapan e-government di Kota Makassar menghadapi beberapa tantangan khususnya yang dihadapi oleh organisasi pemerintah. Salah satu di antaranya adalah masalah sumber daya manusia yang belum memadai. Penerapan e-government dikatakan terbukti perlu didukung pegawai yang mampu mengenai teknologi. Yang ketiga, diperlukan pegawai yang mau belajar dan mampu menanggapi perkembangan teknologi informasi berubah secara cepat sehingga formatnya dimiliki setiap pegawai lembaga publik. Selain itu, penerapan e-government berkembang dalam organisasi dan dengan keterampilan baru. Penerapan e-government bukan hanya sekadar penggunaan teknologi informasi, melainkan penggunaan teknologi informasi dikombinasikan dengan perubahan organisasi dan keterampilan baru dalam rangka memperbaiki pelayanan publik dan proses demokrasi dalam mendukung kebijakan publik. Sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa e-government memang sangat berperan dalam mewujudkan good governance. Dan ini telah dibuktikan oleh kota-kota besar dan daerah-daerah lain di Indonesia. Namun demikian, di samping perannya yang besar dan positif, kita juga tidak menutup mata bahwa penerapan e-government masih memiliki sejumlah kelemahan, hambatan dan tantangan. Hambatan yang disebut masih dianggap wajar karena implementasi e-government di Indonesia masih terbilang baru, sehingga teknis masih sering adanya kesalahan di lapangan. Untuk itu diperlukan pengembangan lebih lanjut e-government pada tahap perbaikan
website dan administrator masing-masing yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi secara terintegrasi dengan situs www.makassar.co.id dan yang paling memungkinkan melalui pendidikan dan penerapan akses masyarakat terhadap internet. Kesimpulannya, karena peran e-government sangat besar perannya dalam mewujudkan good government dan kurung tata pemerintahan yang baik sekarang ini, maka penerapan adalah